Oke, selamat pagi teman-teman. Kan nggak ya suaraku? Pagi. Oke. Hari ini adalah hari di mana kita sesi belajar bareng-bareng dan di sini aku mau bawain tema cara membuat konten plan yang konsisten dan menarik. Oke, lanjut. Nah, aku mau jelasin apa itu pengertian content plan. Yang di sini, content plan adalah strategi terstruktur untuk merencanakan, membuat, dan mempublikasikan konten secara konsisten sesuai tujuan dan audiens tertentu. Dalam content plan, setiap elemen konten seperti topik, jenis, jadwal posting, hingga format disusun secara detail untuk menjaga relevansi, kualitas, dan efektivitas konten di berbagai platform. Jadi, kalau kita mau posting secara konsisten dan kita harus punya topik yang bagus, itu kita harus punya content plan dulu. Jadi kita mau nyusun di tanggal segini, itu kita mau posting apa, terus topiknya apa, terus juga kita harus tahu audiens kita itu seperti apa, biar postingan-postingan kita itu bisa langsung nembak ke audiensnya gitu, dan bisa menarik perhatian audiens juga. Selanjutnya, pentingnya konten planning dalam media sosial. Nah, konten plan ini fungsinya itu kita bisa secara konsisten sesuai jadwal, bisa memastikan setiap konten sesuai dengan tujuan dan pesan brand. Rencana konten yang terstruktur memudahkan proses kreatif dan tim dapat bekerja lebih efisien, menghindari penundaan dan posting spontan yang kurang efektif. Dan dengan adanya content planning memudahkan untuk mengevaluasi konten. Nah, benar banget ya. Jadi kalau misalnya kita udah punya content plan, terus kita udah tahu kira-kira kita dalam 1 bulan mau posting konten apa aja, jadi kita itu nggak kejar-kejaran. Terus kita juga bakal bisa posting sesuai jadwal yang udah ditaruh di konten plan ini. Kita juga udah tahu tujuannya sama pesan-pesan dari konten itu kita mau nyampein apa aja. Terus pasti kerja tim juga itu bakal lebih efisien karena tim bakal lebih produktif itu kalau udah ada jadwalnya, di mana kayak desainer harus jadwal sebelum postingan ini itu diposting, kontennya itu diposting, jadi si desainernya bisa lebih cepat untuk desain kontennya. Nah, selanjutnya, mengenali target audiens. Identifikasi siapa yang paling mungkin tertarik dengan produk atau layanan Anda berdasarkan demografi seperti usia, lokasi, pekerjaan, dan minat. Selanjutnya, pahami masalah kebutuhan dan preferensi mereka dengan melakukan riset pasar melalui survei, analisis data, atau interaksi di media sosial. Jadi, mengenali target audiens ini sebelum kita bikin suatu konten, itu kita harus tahu dulu audiens kita yang kita incer itu seperti apa, usianya berapa, misal dari 18 tahun sampai 22 tahun, atau lokasinya juga di mana, terus pekerjaannya dan minatnya apa. Nah, kita semua itu harus riset, bisa melalui sosial media, misalnya tools dari Insight di Instagram, atau analisis-analisis lainnya juga. Nah, selanjutnya ada menetapkan tujuan konten. Tujuan konten brand adalah membangun hubungan yang kuat dan autentik antara brand dan audiens. Melalui konten yang relevan, menarik, dan bernilai, brand dapat meningkatkan kesadaran, membangun kepercayaan, dan memperkuat citra positif di mata audiens sehingga menciptakan pengalaman yang melekat dalam benak konsumen. Jadi kalau kita udah punya tujuan kontennya itu untuk eh, bikin audiens tuh hafal banget sama brand kita, itu kita jadi tahu kira-kira kontennya itu mau dibikin kayak gimana, terus topik-topiknya juga kita udah paham yang sekiranya itu audiens tuh bakal suka, terus bakal berkunjung ke profil kita terus, profil di sosial media kita terus juga bisa kasih kepercayaan sama energi-energi yang positif dari postingan-postingan kita atau konten-konten kita. Kayak gitu. Selanjutnya, menentukan topik utama dan tema konten. Mulailah dengan mengenali keunikan brand, lalu lakukan riset terhadap audiens untuk memahami minat,
masalah dan kebutuhan mereka. Fokus pada topik yang dapat menyelesaikan masalah audiens atau menambah nilai dalam kehidupan mereka, serta tetap relevan dengan tujuan brand Anda. Nah, itu juga termasuk yang udah aku bahas tadi, kita harus punya topik utamanya atau pilarnya, kira-kira kita itu harus pakai topik yang kayak gimana, terus masalah-masalah yang ada di masyarakat itu kira-kira kita bisa mengatasi nggak dengan konten-konten kita gitu. Terus juga minat-minat mereka kita juga harus paham biar kontennya itu sesuai dan mereka bisa tertarik sama konten kita. Kita juga harus bisa menyesuaikan tren-tren industri atau topik yang lagi populer biar mereka juga tertarik dan lebih sering berkunjung ke profil kita gitu. Lanjut, di sini ada strategi penjadwalan konten. Nah, membuat kalender konten adalah langkah penting untuk menjaga konsistensi dalam pemasaran digital. Gunakan alat seperti spreadsheet atau aplikasi manajemen proyek untuk mengatur jadwal posting secara rinci, termasuk tanggal, jenis konten, dan saluran distribusi. Dengan kalender konten, kamu dapat merencanakan topik lebih awal, menjaga kualitas dan jadwal yang konsisten, serta mengurangi resiko kehabisan ide di tengah jalan. Nah, ini yang paling penting adalah strategi penjadwalan konten ya. Jadi, kita itu harus punya konten plan dulu sebelum kita nyusun atau posting-posting konten dan edit-edit konten. Jadi, kalau misalnya kita udah punya, kita itu bisa gampang untuk nge-tracknya kira-kira untuk hari ini kontennya apa, besok apa, dan selanjutnya apa. Jadi, kita nggak kejar-kejaran lagi kayak yang aku tadi bilang, terus kita nggak bingung dan nggak keluar topiknya juga dari apa yang kita bahas gitu. Nah, next, mengukur dan mengevaluasi kinerja konten. Mengukur dan mengevaluasi kinerja konten itu penting untuk memastikan strategi konten berjalan efektif dan sesuai tujuan. Dengan memanfaatkan data dari berbagai metrik seperti jumlah tayangan, tingkat interaksi, rasio klik, serta waktu yang dihabiskan audiens pada konten, kita bisa memahami sejauh mana konten menarik perhatian dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Sekarang itu kan di Instagram atau di sosial media lainnya itu ada fitur insight. Nah, itu kita bisa ngukur dan evaluasi kinerja konten kita lewat situ. Jadi kita bisa per minggunya ngelihat insight-nya itu kira-kira naik di postingan yang mana, terus kira-kira audiens tuh paling tertarik di postingan yang mana. Jadi kita bisa tahu dan evaluasi kira-kira apa yang harus ditingkatkan lagi dari postingan-postingannya, terus apa yang harus dipertahanin dari yang postingan like-nya tuh banyak atau sedikit kayak gitu-gitu bisa dilihat dari insight di sosial media. Nah, selanjutnya tips meningkatkan kreativitas konten. Untuk meningkatkan kreativitas konten, mulailah dengan banyak eksplorasi ide dan riset tren terkini di industri. Perbanyak referensi dari platform yang populer di kalangan audiens. Ingat juga untuk selalu mencatat ide-ide spontan, karena inspirasi sering datang dari hal-hal yang tak terduga. Terakhir, tetap konsisten dalam mengeksplorasi dan mengembangkan keterampilan kreativitas. Nah, ini salah satu atau beberapa tips ya. Jadi, yang pertama itu kita harus tingkatin kreativitas konten itu mulai dari explore ide, itu bisa dari mana aja, bisa dari Google atau profil Instagram atau sosial media yang lain. Terus juga ada banyak banget referensi misal dari aplikasi lain, itu bisa kita lihat dari situ. Terus kita juga harus punya catatan nih, misal tiba-tiba lagi duduk terus punya ide, itu kita harus catat idenya dan nanti kita kembangin lagi. Terus juga jangan lupa untuk selalu konsisten buat explore dan kembangin keterampilan kreativitas kalian lagi. Wah, udah selesai. Cepet banget ternyata. Kalau gitu, dari penjelasan yang aku jelasin tadi, itu masih ada yang kurang jelas atau yang belibet, itu bisa langsung ditanyain ya teman-teman. Atau masih ada yang kurang paham juga sama tips kontennya atau apa, itu langsung tanyain di kolom chat. Boleh banget sih.
Ada yang mau ditanyain nggak nih teman-teman terkait kontennya, terus gimana cara naikin konten-kontennya biar banyak yang like gitu-gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan ya. Sebagai konten creator, apa aja yang harus dilakukan supaya kita memiliki ide yang tidak pernah habis? Nah, kalau aku ini aku kan belum lama banget jadi konten creator. Jadi itu sih emang perlu banyak-banyak riset, terus ngelihat biasanya itu kan aku baca-baca Twitter, kira-kira apa yang lagi trending, terus lihat-lihat Reels Instagram juga, atau bisa juga kayak explore lewat TikTok, kira-kira apa sih video yang bagus-bagus, terus postingan yang menarik, yang lucu, yang kira-kiranya aku tuh suka, berarti bisa jadi orang-orang juga suka. Nah, kuncinya berarti itu riset ya, sering-sering riset karena riset itu penting banget buat semua divisi gitu, nggak cuma konten kreator aja, itu sih. Oke, ini udah aku hitung sampai 5 menit, terus udah nggak ada lagi yang mau tanya. Kalau gitu kayaknya aku cukupin aja ya untuk eh, sesi belajar pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya atas antusias yang udah hadir, yang udah tanya juga, terus yang udah merhatiin meet pagi ini. Aku mengucapkan banyak terima kasih. Kalau gitu aku tutup. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.